Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tugas besar teori probabilitas. Kami hanya berdua, dengan saya sendiri Ridwan Rizky dan rekan saya Brilian Rojoel Saendra. Langsung saja ke bab satu pendahuluan, latar belakang. Jadi di latar belakang ini ada ketidakpastian elemen yang tak terpisahkan dari berbagai sistem dalam kehidupan nyata, baik dalam proses logistik, manufaktur, maupun perilaku manusia. Selalu terdapat unsur variabel yang tidak dapat dipastikan secara deterministik. Inilah yang menjadi teori probabilitas sangat krusial sebagai bahasa formal untuk menggambarkan dan menganalisis ketidakpastian. Secara historis, teori probabilitas berakar dari kebutuhan untuk memahami peluang dalam permainan acak, seperti dadu dan kartu. Namun, seiring perkembangan zaman, ruang lingkup penerapannya meluas ke berbagai bidang ilmiah dan teknis. Dalam konteks rekayasa logistik, probabilitas digunakan untuk mengantisipasi fluktuasi permintaan, memperkirakan waktu kedatangan barang atau lead time, memodelkan antrian, hingga melakukan simulasi skenario untuk pengambilan keputusan. Kita lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalah kita ada 5. Yang pertama ada bagaimana sebaran jarak tempuh mahasiswa teknik logistik dari tempat tinggal ke kampus. Yang kedua, bagaimana probabilitas masing-masing kategori jarak seperti sangat dekat, dekat, sedang, jauh, dan sangat jauh. Yang ketiga ada bagaimana fungsi peluang dan fungsi distribusi kumulatif dari peubah acak yang merepresentasikan kategori jarak tempuh tersebut. Yang keempat, berapa nilai rata-rata, variansi, dan simpangan baku dari jarak tempuh mahasiswa. Yang terakhir, adakah kecenderungan tertentu antara kategori jarak dan mode transportasi yang digunakan? Kita lanjut ke tujuan. Yang pertama, mengetahui dan menggambarkan distribusi jarak tempuh mahasiswa teknik logistik dari tempat tinggal ke kampus. Yang kedua, mengklasifikasi jarak tempuh ke dalam kategori diskrit dan menghitung peluang dari masing-masing kategori. Yang ketiga, menentukan fungsi peluang dan fungsi distribusi kumulatif dari perubahan acak yang digunakan. Yang keempat, menghitung nilai rata-rata, variansi, dan simpangan baku dari jarak tempuh sebagai representasi penyebaran. Yang terakhir, memberikan gambaran awal mengenai pola transportasi mahasiswa berdasarkan jarak tinggal mereka. Oke, kita lanjut di bab 2 yaitu pembahasan. Jadi, eksperimen yang kita gunakan dalam kali ini itu menggunakan metode survei. Eksperimen ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner berbasis Google Form kepada mahasiswa program studi teknik logistik dari angkatan 2021, 2022, 2023, dan 2024. Survei ini bertujuan untuk mengetahui jarak mahasiswa teknik logistik dari tempat tinggalnya ke kampus. Lanjut ke ruang sampel. Jadi, ruang sampel yang kita gunakan itu terdiri dari 35 mahasiswa teknik logistik dari angkatan 2021 sampai 2024. Nah, ruang sampelnya itu yang pertama ada sangat dekat, yang kedua itu dekat, yang ketiga sedang, yang keempat jauh, yang kelima sangat jauh. Nah, tapi di ruang sampel ini kita kategorikan menjadi sangat dekat itu dalam 0 sampai 2 kilometer. Nah, yang dekat lebih dari 2 kilo sampai 5 kilometer. Sedang lebih dari 5 kilo sampai 10 kilo dan jauh lebih dari 10 kilo dan 20 kilo. Dan yang terakhir sangat jauh lebih dari 20 kilo. Nah, variabel acak yang kita tentukan di sini yaitu Peubacak X sebagai berikut. X yang pertama, X1 sangat dekat 0 sampai 2 kilometer. X yang kedua dekat lebih dari 2 sampai 5 kilo. X3 sedang lebih dari 5 kilo sampai 10 kilo. X4 jauh lebih dari 10 sampai 20 kilo. X5 sangat jauh lebih dari 20 kilometer. Dengan demikian, karena mayoritas responden 9 dari 27 atau sekitar 33% berada dalam kategori dekat, jarak tempuhnya lebih dari 2 kilo sampai 5 kilometer. Maka kategori ini dijadikan representasi umum dalam interpretasi.
Pemilihan ini bertujuan agar hasil perhitungan numerik seperti mean dan variansi mencerminkan kecenderungan utama jarak tempuh mahasiswa teknik logistik dari tempat tinggalnya ke kampus. Kita lanjut ke fungsi distribusi peluang atau PMF. Jadi, fungsi distribusi peluang digunakan untuk menyatakan probabilitas dari masing-masing nilai perubahan acak diskrit. Dalam konteks eksperimen ini, PMF digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan seorang mahasiswa teknik logistik memiliki jarak tempuh tertentu dari tempat tinggalnya ke kampus. Perubahan acak X didefinisikan sebagai kategori jarak tempuh. Probabilitas untuk masing-masing nilai X dihitung berdasarkan frekuensi kemunculannya terhadap total responden. Nah, ini ada cara-caranya. Probabilitas X-nya sama dengan satu, jumlah mahasiswa yang dekat, yang sangat dekat dibagi total responden. Kemudian yang kedua juga sama, ketiga, keempat, dan kelima sama. Kita lanjut, dari hasil yang tadi kita mendapatkan PX sama dengan satu, 5 dibagi 27 itu 0,185. Yang PX sama dengan 2, 0,333. PX sama dengan 3 adalah 0,222. PX sama dengan 4, 0,18. Dan yang terakhir, PX sama dengan 5, 0,11. Jadi distribusi peluang ini membantu mengkuantifikasi kecenderungan lokasi tempat tinggal mahasiswa secara matematis, sehingga analisis statistik lanjutan seperti rata-rata atau mean dan variansi bisa dilakukan untuk memahami sebaran jarak mahasiswa menuju kampus. Nah, nilai Px sama dengan 2 sama dengan 0,33 menunjukkan bahwa sekitar 33% mahasiswa tinggal dalam kategori jarak dekat. Begitupun sebaliknya, nilai PX sama dengan 5 sama dengan 0,11 menunjukkan bahwa hanya sekitar 11,1% yang termasuk dalam kategori sangat jauh. Nilai harapan atau MEAN. Nilai harapan digunakan untuk menentukan rata-rata probabilitas mahasiswa berada dalam kategori jarak tertentu. Dalam konteks eksperimen ini, kita menghitung nilai harapan berdasarkan kategori jarak tempuh sebagai perubahan acak X. Rumusnya, EX sama dengan sigma X dikali probabilitas X sama dengan X. Kita masukkan, EX-nya jadi sama dengan 1 dikali 0,15 ditambah 2 kali 0,33 ditambah 3 kali 0,22 ditambah 4 kali 0,148 ditambah 5 kali 0,111. Dan kita dikali semua dan dijumlah dan hasilnya itu EX sama dengan 2,664. Jadi nilai X sama dengan 2,66 menunjukkan bahwa rata-rata kategori jarak tempuh mahasiswa cenderung berada di kategori dekat dan sedang, jarak sekitar 5 kilometer. Ini mengindikasikan bahwa mayoritas mahasiswa teknik logistik memiliki jarak tempuh yang masih tergolong dekat dari tempat tinggal ke kampus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke variansi dan simpangan baku. Nah, variansi digunakan untuk mengukur seberapa jauh penyebaran data dari nilai harapan atau MEAN. Simpangan baku adalah akar dari variansi yang menunjukkan penyebaran data dalam satuan asli. Nah, kita masukkan rumus variansi X sama dengan X kali X kuadrat dikurangi EX kuadrat. Maka kita masukkan EX kuadrat sama dengan satu kuad- kuadrat kali 0,185 ditambah 2 kuadrat kali 0,333 ditambah 3 kuadrat kalikan 0,222 tambah 4 kuadrat dikalikan 0,148 tambah 5 kuadrat kalikan 0,111. Maka hasilnya menjadi 8,658. Nah, terus selanjutnya kita kurung buka EX kuadrat itu kita pangkatkan dari eh, 2.664 kita pangkatkan menjadi hasil 7.097. Nah, setelah itu kita baru masukkan rumus tadi yaitu variansi X. Nah, rumus saya tadi yang seperti di atas EX kuadrat dikurangi kurung buka EX kurung tutup kuadrat. Hasilnya 8.998 dikurangi 7.097 maka hasilnya adalah 1.561. Akan kita lanjutkan rumus bawahnya yaitu akar dari
variansi X, yaitu akar dari 1561, maka hasilnya adalah 1,25. Nah, di sini kita dalam bentuk tabelnya, nah, maka variansi yaitu hasilnya 1561 menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang moderat dalam kategori jarak tempuh mahasiswa. Simpangan baku 1,25 ini menunjukkan bahwa jarak mahasiswa dari tempat tinggal kampus memiliki fluktuasi sekitar kurang lebih 1,25 kategori dari rata-rata kategori 2,66, yaitu antara kategori dekat dan sedang. Nah, kita masuk ke fungsi distribusi kumulatif atau CDF. Nah, fungsi distribusi kumulatif ini menyatakan peluang bahwa perubahan acak X kurang dari atau sama dengan nilai tertentu dengan kategori jarak tempuh yang telah kita definisikan, yaitu X sama dengan yang pertama yaitu sangat dekat, yang kedua dekat, ketiga sedang, keempat jauh, yang kelima sangat jauh. Fungsi distribusi kumulatif atau fx ini dirumuskan sebagai fx sama dengan P X dikurangi sama dengan kurang dari sama dengan X. Dihitung dari tabel distribusi peluang yang bisa teman-teman lihat tabel di bawah ini. Dan F1 itu menunjukkan 0,185, yaitu peluang mahasiswa memiliki jarak kurang kurang dari sama dengan 2 kilometer adalah 18,5%. F2 yaitu 0,518, yaitu peluang mahasiswa memiliki jarak kurang dari sama dengan 5 kilometer adalah 51,8%. Nah, F3 menunjukkan 0,740, yaitu peluang mahasiswa memiliki jarak kurang dari sama dengan 10 kilometer adalah 74%. F4 menunjukkan 0,888, yaitu peluang mahasiswa memiliki jarak kurang dari sama dengan 20 kilometer adalah 88,8%. Dan yang terakhir F5 yaitu menunjukkan 0,999, yaitu menghampir 100%, yaitu mahasiswa memiliki jarak kurang dari sama dengan 20 kilometer, hanya sedikit yang memiliki jarak lebih dari itu. Dan kita masuk ke bab 3 yaitu analisis dan perhitungan. Nah, interpretasi hasil distribusi peluang teman-teman bisa lihat dalam tabel berikut, yaitu sekitar hanya 33,3% mahasiswa tinggal di jarak dekat dari kampus dan hanya 11,1% saja yang menempuh jarak sangat jauh. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa tinggal relatif dekat dari kampus yang dapat berdampak positif pada aksesibilitas, waktu tempuh, dan tingkat kehadiran. Dan kita masuk ke interpretasi nilai harapan atau MEAN. Nah, kita menggunakan rumus tadi E, X sama dengan 1 kali 0,1,85 ditambah 2 kali 0,333 ditambah 3 kali 0,222 tambah 4 kali 0,148 tambah 5 kali 0,111. Maka hasil dari eh, perkalian tadi yaitu 0,185 ditambah 0,666 tambah kali 666 ditambah 0,592 tambah 0,555, maka hasilnya itu 2,664. Nah, ini harapan sebesar 2,664 ini menunjukkan bahwa secara rata-rata mahasiswa itu berada di antara kategori dekat dan sedang dalam hal jarak tempuh ke kampus. Oke, untuk interpretasi variansi dan simpangan baku, kita mungkin rumus yang tadi yaitu variansi X sama dengan EX kuadrat dikurangi kurung buka EX kuadrat kurung tutup, yaitu maka hasil tadi kita masukkan yaitu 8,658 dikurangi 7,097, maka hasilnya yaitu 1,561 dan kita akarkan hasil variansi X tadi jadi 1,25. Nah, nilai variansi dan simpangan baku tersebut menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar mahasiswa tinggal di sekitar jarak menengah 2-10 kilometer, ada penyebaran kategori yang cukup signifikan terutama karena ada responden yang tinggal sangat jauh, yaitu lebih dari 20 kilometer. Nah, interpretasi fungsi distribusi kumulatif atau CDF. Nah, teman-teman bisa melihat dalam tabel ini, yaitu bahwa di F3, yaitu merupakan nilai 0,740, mengindikasikan bahwa sekitar 74% mahasiswa itu tinggal dalam radius 10 kilometer dari kampus.
Dan masuk kita ke keempat yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan yaitu adalah berdasarkan survei yang telah dilakukan terhadap mahasiswa teknik logistik, diperoleh data jarak tempuh yang kemudian dikelompokkan ke dalam 5 kategori: sangat dekat, dekat, sedang, jauh, dan sangat jauh. Hasil distribusi menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa tinggal dalam kategori dekat, yaitu lebih dari 2-5 kilometer, dengan peluang sebesar 33,3%, yang diikuti oleh kategori sedang dan sangat dekat melalui analisis probabilistik diperoleh nilai harapan atau MEAN sebesar 2,664 tadi, yang menunjukkan bahwa rata-rata mahasiswa berada di antara kategori dekat dan sedang. Variansi sebesar 1,561 dan simpangan baku sekitar 1,25 menandakan bahwa sebaran jarak tempuh memiliki variansi yang moderat, tidak terlalu terkonsentrasi namun juga tidak terlalu menyebar ekstrim. Fungsi peluang PMF dan fungsi distribusi kumulatif atau CDF berhasil menggambarkan secara matematis kecenderungan kategori jarak mahasiswa. Dan ini daftar pustaka yang telah kita ambil tadi ada 3. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kekurangan kata. Kami dari kelompok 9 izin pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.